cara terbaik untuk tampil dan menjadi orang yang menarik adalah dengan menjalani hidup yang menarik. Saya telah banyak membaca tentang penelitian yang dilakukan oleh para ahli tentang bagaimana membuat orang tertarik kepada kita, menjadi orang yang berpengaruh, dan bisa memulai sebuah pembicaraan yang menarik. Apa cara terbaik untuk menggunakan semua informasi ini untuk menjadi orang yang lebih menarik? Yang pertama, jangan menjadi orang yang membosankan. Terkadang serangan terbaik adalah pertahanan yang paling baik. Di dalam bab Conversation di buku Hippocratic Oath mengatakan, janganlah menyakiti. Kita semua sangat tidak pandai untuk menyadari kita telah membuat orang lain menjadi bosan kepada kita karena kita berpikir kalau kita adalah orang yang sangat menarik. Tips utama untuk tidak membuat orang lain menjadi bosan datang dari Scott Adams. Be brief, be positive. Buatlah menjadi singkat, jadilah positif. Apabila kita tidak bertele-tele, maka orang-orang akan sulit untuk menganggap kita adalah orang yang membosankan. Tetapi, terkadang kita perlu berbicara lebih lama untuk membuat suasana menjadi tidak kaku. The Art of Civilized Conversation, atau seni pembicaraan yang beradab, memberikan sebuah tips yang sangat baik. Apakah lawan bicara menanyakan apa yang sedang kita bicarakan? Jika tidak, mungkin ini saatnya mengakhiri pembicaraan dan memberikan pertanyaan kepada hal yang lain. Seorang pendengar yang baik biasanya adalah orang yang menarik. Membuat orang lain terkesan itu sangatlah baik. Tetapi, hal itu juga dapat mengubah perlakuan orang lain terhadap kita. Kita suka berbicara tentang diri kita sendiri. Dan seorang pendengar yang baik itu tidak banyak. Biarkan orang lain yang berbicara. Hal ini akan memberikan kesenangan seperti halnya kita memberikan makanan dan uang pada otak mereka. Membicarakan diri kita sendiri baik secara personal atau melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, atau Instagram akan memicu sensasi yang menyenangkan di otak kita, sama seperti mendapatkan makanan atau uang. Kita dapat memberikan kesan yang sangat baik terhadap orang lain dengan lebih sedikit berbicara. Ironisnya, seringkali orang yang sangat kita kagumi adalah orang yang sedikit berbicara. Bicarakan tentang hal yang disukai oleh orang lain. Tips ini langsung dari Dale Carnegie, seorang bapak ilmu komunikasi yang sudah diakui sejak lebih dari 80 tahun yang lalu. Membicarakan hal yang disukai oleh orang lain akan terasa mudah jika kita mencobanya, walaupun kita tidak pandai secara sosial. Tidak dibutuhkan usaha yang besar untuk mengetahui hal apa yang disukai oleh orang lain. Tanyakan saja kepada mereka apa yang sedang mereka lakukan atau apa hobi mereka. Lalu mulailah pembicaraan tentang hal tersebut. Maka 80% kita sudah mencapai tujuan kita. Apabila kita mengerti dengan topik pembicaraannya, persamaan itu akan menumbuhkan ikatan dengan mereka. Jika tidak, mintalah kepada mereka untuk menjelaskannya dan jadilah pendengar yang baik ketika mereka membicarakan tentang hal yang mereka sukai. Miliki 3 cerita yang baik. Seorang komedian tidak hanya asal berkata-kata di atas panggung. Mereka sudah melatihnya terlebih dahulu. Kita tidak dapat pergi ke sebuah wawancara pekerjaan dan hanya membicarakan apa yang sedang kita pikirkan. Selalu punya 3 cerita baik yang dapat diandalkan untuk menghibur, memberikan informasi, atau membuat orang lain larut dalam sebuah cerita. Tips lain yang dikatakan oleh Scott Adams. Orang-orang biasanya lebih tertarik dengan sebuah cerita tentang orang lain daripada sebuah cerita tentang suatu benda. Drama, gosip, dan reality show dapat menjadi sangat sukses karena suatu alasan. Itu karena kita menganggap kebiasaan atau tingkah laku manusia sangatlah menarik. Di lain hal, kebanyakan orang tidak ingin mendengar tentang fungsi atau fitur apa yang dimiliki di handphone baru kita. Jangan lupakan karisma. Semua ini bukan hanya tentang permainan kata-kata. Kita tidak boleh hanya meniru atau terdengar seperti membaca sebuah transkrip, karena hal itu sangatlah tidak mengesankan. Ketika kita berbicara dengan emosional, kata-kata kita hanya akan tersampaikan sebesar 7%. Hanya 7%. Intonasi suara dan sikap kita saat berbicara jauh lebih penting. Tertawalah, tersenyum, bersemangat, jaga sikap, dan atur suara kita. Tidak cuma berkata-kata manis. Pergilah ke tempat yang menarik. Katakanlah kita akan pergi kencan atau pergi bertemu dengan seseorang kenalan baru. Pilihlah sebuah tempat yang dapat menstimulasi diri kita. Keadaan atau suasana sangatlah penting. Secara umum,
kita tidak pandai untuk menyadari dari mana munculnya emosi yang kita rasakan. Penelitian menunjukkan bahwa euforia atau kegembiraan seringkali salah diasosiasikan dengan orang yang sedang bersama kita, walaupun ketika orang tersebut bukanlah penyebabnya. Mengapa banyak orang menganggap para pemusik adalah orang yang sangat mempesona? Irama musik dan keramaiannya lah yang menstimulasi diri kita, dan kita secara visual mengasosiasikan stimulasi diri kita tersebut dengan pemusik atau band penyanyi tersebut. Dan yang terpenting, milikilah hidup yang menarik. Ingat tema dari Don Quixote. Apabila Anda ingin menjadi seorang kesatria, maka bersikaplah seperti seorang kesatria. Apabila Anda tidak membaca, menonton, dan berpikir tentang hal-hal umum, maka sangat mungkin bukanlah hal-hal atau wawasan-wawasan umum yang keluar dari mulut Anda. Ini tidak perlu menjadi tentang hal-hal sulit atau sesuatu yang mahal. Lebih banyaklah berkumpul dengan orang-orang yang menarik yang kita kenal. Teman-teman yang banyak menghabiskan waktu dengan kita akan mempengaruhi sikap kita secara dramatis, suka atau tidak suka. Di dalam buku The Startup of You, Reid Hoffman dan Ben Kastoshian membicarakan, cara terbaik untuk memperbaiki kualitas tertentu di dalam diri kita adalah dengan berkumpul bersama dengan orang-orang yang sudah memiliki kualitas tersebut. Jadi, cara terbaik untuk tampil dan menjadi orang yang menarik adalah dengan menjalani hidup yang menarik. Dan dengan mempunyai hidup yang menarik, akan jauh lebih membuat kita bahagia daripada hanya memberikan kesan yang baik terhadap orang lain.